Selamat pagi Ibu Cici, perkenalkan nama saya Novia Santi dari akuntansi 6P dan rekan saya. Saya Aurelia Siraviva Beldina. Kelompok kami memilih PT Telekomunikasi Indonesia dengan kode saham TLKM untuk tugas analisis ini. Baik, saya akan memulai presentasinya. Pertama-tama, PT Telekomunikasi Indonesia ini merupakan badan usaha milik negara yang biasanya disebut dengan Telkom. Dan Telkom ini bergerak di bidang jaringan dan jasa telekomunikasi, informatika, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh perseroan. Telkom ini didirikan pada tanggal 6 Juli tahun 1965 dan kini telah menjadi perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia. PT Telekomunikasi Indonesia ini merupakan salah satu perusahaan yang telah melakukan dual listing. Yang dimaksud dengan dual listing ini adalah saham atau instrumen investasi yang diterbitkan oleh suatu perusahaan tercatat dan diperdagangkan di lebih dari satu bursa efek. Saham Telkom ini listing di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham TLKM dan di New York Exchange dengan kode saham TLK pada tanggal 14 November tahun 1995. Pemegang saham mayoritas Telkom adalah pemerintah Republik Indonesia, yaitu sebesar 52,09% dan sisanya 47,91% dikuasai oleh publik. Dalam tugas ini kami menggunakan analisis top-down. Analisis top-down ini terdiri dari beberapa objek yang harus dianalisa. Yang pertama yaitu analisis ekonomi makro. Pada tahun 2010, pertumbuhan ekonomi di Indonesia mulai meningkat berkat adanya boom komoditas setelah mengalami krisis global. Namun, hal ini tidak dapat bertahan lama karena sejak tahun 2011, pertumbuhan ekonomi di Indonesia kembali mulai melambat sehingga Bank Sentral Indonesia meningkatkan suku bunga acuannya secara bertahap naik menjadi 7,75% pada tahun 2014 serta tingkat inflasi yang mulai meningkat juga menjadi 8,40%. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi makro selama satu dekade ini secara perlahan mampu menurunkan angka pengangguran di Indonesia. Pada awal tahun 2015, Presiden Joko Widodo mengurangi ketergantungan Indonesia pada ekspor komoditas dan mengalokasikan dananya ke pembangunan infrastruktur dan pembangunan sosial. Hal ini dapat membawa tingkat inflasi turun ke level 3,40% dan berdampak positif pada angka pengangguran di Indonesia. Kemudian, produk domestik bruto mengalami pertumbuhan yang cukup baik mencapai 5,02%, tingkat inflasi turun di level 2,70%, tingkat pengangguran juga menunjukkan penurunan menjadi 5,20%, serta suku bunga yang berada di level 5% di tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa tahun 2019 merupakan kondisi yang baik bagi para investor untuk melakukan investasi. Selama satu dekade ini, IHSG di Bursa Efek Indonesia cenderung berfluktuasi. Dapat kita ketahui bahwa IHSG, produk domestik bruto, inflasi, pengangguran, dan suku bunga saling mempengaruhi. Objek kedua yang harus dianalisa adalah analisis industri. Sektor telekomunikasi merupakan salah satu sektor yang bergerak di bidang operator telekomunikasi. Hampir seluruh masyarakat di Indonesia menggunakan produk telekomunikasi seperti data internet, kartu perdana, pulsa, dan lain-lain. Sektor telekomunikasi mulai menunjukkan peningkatan di tahun 2019 pasca terjadinya penurunan akibat kebijakan registrasi pada kartu SIM. Telkom mampu membukukan laba bersih sebesar 27,59 triliun pada tahun 2019. Sedangkan XL mampu menghasilkan laba bersih sebesar 712 miliar. Indosat mampu mencetak laba sebesar 1,63 triliun setelah mengalami kerugian pada periode sebelumnya. Sementara itu, Smartfren masih mencatat kerugian sebesar 2,18 triliun. Nah, hal ini dapat membuktikan bahwa Telkom merupakan perusahaan yang paling unggul di sektor telekomunikasi ini. Tingkat penjualan Telkom pada tahun 2019 mampu mencapai 135,56 triliun
Tingginya penjualan Telkom ini direpresentasikan oleh anak perusahaannya yaitu Telkomsel. Telkomsel mampu mengungguli pesaingnya dikarenakan perusahaan ekspansif dalam mengakuisisi pengguna yang di luar Jawa. Sedangkan para pesaingnya seperti XL, Indosat, dan Smartfren hanya berfokus pada kota-kota di Jawa atau hanya sebagian kota besar di luar Pulau Jawa. Pada tahun 2019, PT Telekomunikasi Indonesia mencatat pendapatan sebesar 135,57 triliun dan laba bersih sebesar 27,59 triliun. Bisa kita lihat pada grafik yang ditampilkan kelompok kami di sini, yaitu ada Telkomsel berwarna merah, XL berwarna biru, Freen berwarna kuning, dan Indosat berwarna hijau. Di mana Telkomsel mempunyai sales yang paling tinggi, net income yang paling tinggi, total equity dan total aset yang paling tinggi dibandingkan perusahaan-perusahaan lain yang di sektor yang sama. Kinerja perusahaan PT Telekomunikasi Indonesia pada tahun 2019 sudah sangat baik. Meskipun saat itu bursa sangat tergoncang-ganjing karena adanya agenda pemilihan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia serta perang dagang antara Amerika dan Cina, serta persaingan kompetitif dari para perusahaan-perusahaan di sektor yang sama. Di sisi profitabilitas, PT Telekomunikasi Indonesia telah menggunakan aset dan modalnya yang baik. Di sini ada tabel return on asset dengan perusahaan-perusahaan di sektor yang sama, yaitu perusahaan Telkomsel menghasilkan return on asset yang paling tinggi sebesar 12,47%, yang berarti perusahaan telah menghasilkan laba dengan menggunakan aktiva yang digunakannya. Dan di sini kami juga menampilkan grafik return on equity PT Telekomunikasi Indonesia dan beserta perusahaan-perusahaan di sektor yang sama, di mana perusahaan Telkomsel mempunyai return on equity yang paling tinggi sebesar 23,53%. Yang ini berarti perusahaan mampu menghasilkan laba dengan modalnya sendiri, dan laba ini dapat dibagikan kepada para investor. Untuk harga sendiri terlihat ada kesenjangan nyata antara Freen, Indosat, Telkomsel, dan XL. Di price earning ratio atau PER, saham Freen dan Indosat memiliki PER yang minus. Ini bisa dibilang investor yang memilih saham ini kemungkinan mendapatkan kerugian, bukan keuntungan. Price to book value yang paling tinggi yaitu dimiliki oleh XL dengan angka 4,51 kali. Pada tahun 2019, hanya PT Telekomunikasi Indonesia atau TLKM yang membagikan dividen pada sektor telekomunikasi di Indonesia. Seperti yang ditampilkan di grafik di sebelah sini, PT Telekomunikasi Indonesia atau TLKM menghasilkan price earning ratio sebesar 21,07 kali dan PBV price to book value sebesar 3,95 kali. Hal ini menunjukkan bahwa PT Telekomunikasi Indonesia atau TLKM dapat menghasilkan laba yang baik dan valuasi sahamnya itu tinggi. Sekarang kita akan membahas analisis teknikal TLKM. Pada periode 2020 ini, saham TLKM cenderung mengalami downtrend, terutama saat pandemi COVID-19 masuk ke Indonesia. Dan pada akhir-akhir ini, harga saham TLKM mengalami sedikit kenaikan. Trading range-nya berada di kisaran 3.000 sampai 3.500. Apabila TLKM mampu berada di harga support terkuatnya yaitu 3.000, berarti TLKM akan melanjutkan tren naiknya. Sekarang, objek pembahasan kita adalah psikologi pasar saham TLKM. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, kita cenderung melakukan WFH dan LFH, yaitu kerja dari rumah, belajar dari rumah. Hal ini menyebabkan kemungkinan terbesar pemakaian penggunaan kartu seluler Telkomsel, terus WiFi IndiHome yang sangat diperlukan bagi para warga Indonesia untuk menunjang proses-proses WFH dan LFH ini. Terutama dengan jaringan Telkomsel yang sangat menyebar luas di seluruh Indonesia, jadi kebanyakan orang-orang itu memilih Telkomsel, dan WiFi IndiHome itu telah menyebar seluruh Indonesia dan dapat dipasang dimanapun, sehingga orang-orang akan memilih Telkomsel. Terutama sekarang universitas juga sudah memulai mewajibkan mahasiswa punya aplikasi seperti Google Classroom, Zoom, atau Google Meet, atau YouTube untuk menunjang proses kegiatan belajar dan mengajar. Aplikasi-aplikasi ini juga membutuhkan internet. Internet yang stabil itu adalah menggunakan jaringan Telkomsel.
TLKM telah melakukan pembelian kembali saham mereka secara bertahap dalam 3 bulan periode, terhitung sejak tanggal 20 Maret 2020 hingga 29 Juni 2020. Anggaran yang disediakan TLKM untuk pembelian kembali saham mereka sebesar 1,15 triliun atau paling banyak sebesar 20% dari modal investor, dan ketentuan paling sedikit saham yang beredar adalah 7,5% dari modal investor. Saham TLKM berada di zona hijau setelah perusahaan melakukan aksi pembelian kembali. Saat ini TLKM tengah bernegosiasi dengan Netflix mengenai kepatuhan pada regulator dan pelindungan pelanggan. Apabila akses kedua pihak disetujui dan dapat bekerja sama, maka hal ini akan dapat menjadi kabar baik bagi Telkom, karena dapat membuat harga saham Telkom naik dan para pengguna IndiHome serta kartu seluler Telkomsel juga akan meningkat. Kesimpulan yang dapat kita ambil dalam analisis saham TLKM ini adalah TLKM mampu menghasilkan laba yang stabil serta mempunyai infrastruktur yang kuat, terus basis pelanggan yang kuat, serta pemimpin pasar di antara perusahaan-perusahaan di sektor yang sama. Yang kedua adalah Telkom adalah saham berfundamental yang kuat serta termasuk dalam saham blue chip. Yang ketiga adalah banyaknya pengguna fixed broadband di tengah pandemi COVID-19 ini, khususnya IndiHome dan Telkomsel yang mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Jadi kesimpulan kami untuk saham ini adalah buy atau beli. Sekian pembahasan dari kelompok kami mengenai saham PT Telekomunikasi Indonesia dengan kode saham TLKM. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.